Sejumlah tokoh bertemu di Gedung Juang 45 di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan yang diberi nama Pertemuan Meja Bundar ini dimaksudkan sebagai respons atas sikap tokoh lintas agama yang mencanangkan tahun perlawanan terhadap kebohongan. Dalam sambutannya, Rizal Ramli mengatakan tahun 2011 dicanangkan sebagai tahun kebenaran karena 6 tahun ini pemerintah hanya penuh dengan pencitraan. Sementara tidak ada prestasi yang menonjol dan kesejahteraan rakyat pun merosot. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain ekonom Rizal Ramli, pengamat politik Yudi Latif, Indra Jaya Piliang, dan Yudi Krisnandi, serta Permadi, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, dan juga tokoh dari PKS Mahfud Siddiq. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan baru saja kita saksikan tadi sebuah tayangan yang tentu saja memiliki makna bahwa siapapun yang hidup di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang juga berhak memiliki negara ini, berhak memberikan masukan-masukan. Itulah yang patut untuk kita maknai. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kiai, kalau kita telah saksikan tadi, tokoh lintas agama berkumpul membuat catatan-catatan menurut mereka adalah kebohongan dari ulil amri. Nah, Islam sendiri bagaimana melihat sebuah bentuk kepatuhan atau kepatutan kepada ulil amri? Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, guru kita Al-Habib Munzir Al-Musyawwa sudah menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tokoh yang paling sukses dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Berkembang dengan pesat, lain dengan agama-agama besar lain, kata Stoddard. Agama Buddha punya Raja Asoka, agama Persia punya Raja Cyrus, bukan Cyrus Sinaga, Cyrus. Agama Kristen punya Raja Konstantin. Mereka ini raja-raja besar dan berkuasa yang menunjang agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Lain dengan baginda Nabi. Beliau bukan raja, tidak anak penguasa, tidak pula orang kaya, tapi amar ma'ruf yang dilaksanakannya berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, mewarnai hampir 2/3 belahan bumi. Nah, saya mau ambil porsi apa landasan beliau dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum ke arah yang tadi sudah ditanyakan Saudara Agung. Pertama, landasannya adalah siddiq. Apa? Jujur. Sebab bagaimana orang mau amar ma'ruf nahi munkar kalau dia nggak punya kejujuran? Nabi kita itu lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, perintahnya dia berwibawa, ajakannya diikuti karena beliau pelaksana pertamanya. Keteladanan. Kalau kita gimana mau berhasil amar ma'ruf? Cuma teriak, saudara-saudara, sedekah, sedekah. Yang teriak buntut gasiran, mbahnya pelit. Jujur. Kata orang tua Melayu gini, wahai saudara, adik dan kakak, peganglah jujur, jangan durhaka. Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak ternista. Asik kan? Asik kan? Jauhi bohong, haramkan dusta,
supaya hidup tidak ternista. Orang bisnis, modal paling penting adalah kepercayaan. Coba saudara punya kapital miliaran, kalau nggak dipercaya orang, ada nggak yang mau ngasih proyek? Ada nggak? Ada nggak? Nyaut. Modal utama dalam bisnis kepercayaan. Modal utama dalam memimpin kepercayaan. Modal utama dalam seluruh gerak hidup kita kepercayaan. Kalau hidup udah dipercaya Bu, biar duit banyak juga enak rasanya. Bener. Kalau sudah dipercaya, walaupun duit banyak enak rasanya. Jujur. Bahkan ini modal utama kepemimpinan beliau. Bukan S3, enggak profesor, doktor, enggak, Al-Amin. Orang yang jujur, dan itu yang kita perlukan sekarang. Gayus. Saya lihat bukan saja kasusnya aneh, penanganannya juga aneh. Orang sekali bergayus bisa ngobok-ngobok semuanya. Sekarang banyak yang telinganya pada merah, matanya pada pedas. Begitu dia nyanyi, bagaimana dia merambah kepolisian, merambah kejaksaan, merambah kehakiman. Lalu penanganannya juga aneh. Kayaknya mau terfokus kepada kasus gayusnya, padahal yang terbesarnya adalah mafia hukum dan mafia pajak. Kan itu soal yang paling besarnya. Kita perlu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apa tanda si bintang timur cahayanya terang sampai ke fajar? Apa tanda orang yang jujur? Hatinya mulia, ucapnya benar. Hatinya mulia, omongannya benar. Tidak pepat di luar, pancung di dalam, menjegal kawan seiring, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Tiap hari kita ngadepin topeng yang berkeliling. Ini mukanya apa bukan sih? Ini omongannya apa cuma sekedar sebuah misi dan seterusnya. Pantas kalau satu saat seorang biang preman, mbahnya preman, datang menghadap baginda Nabi, dapat hidayah dia. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, boleh enggak? Oh boleh. Mengucap syahadat. Selesai mengucap syahadat, dia bilang lagi, ya Rasul, saya kan sekarang sudah masuk Islam. Baik. Saya cinta Islam. Alhamdulillah. Saya cinta Anda ya Rasul. Bagus itu. Cuman saya juga cinta dosa. Ini aneh orang ini. Baik, Kiai, kita akan break dulu, dan pemirsa, sebelum kita akan kembali bersama Damai Indonesiaku, kami persilakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami, kita saling mengkritisi tentu saja. Kami persilakan Anda menghubungi di nomor telepon 0217980113. Sekali lagi 0217980113, dan tetaplah bersama kami. يرتاق قلبي